Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak dengan NIM 140223051 dari Universitas Bina Bangsa, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sini saya ingin presentasikan tugas dari Pak Dosen Sigit Auliana Eskom Mkom dengan MK Manajemen Proses Bisnis. Nah, jadi bisa kalian lihat ini di sini, analisis proses bisnis UKM pada produk mie preman. Itu adalah judul dari PPT saya yang akan saya bahas. Lanjut ke latar belakang. Jadi persaingan pasar yang semakin ketat di industri mie instan itu mendorong UKM produk mie preman untuk melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnisnya. Dengan semakin banyaknya merek penjualan mie instan yang beredar di pasaran, produsen mie preman itu perlu menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi pada penjualannya. Nah, analisis proses bisnis inilah yang menjadi kunci untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses bisnis penjualan tersebut, serta menemukan peluang untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Nah, jadi sudah banyak nih UKM yang menjual dengan mie instan. Salah satunya produk mie preman ini. Nah, kan banyak tuh saingan produk mie preman ini. Jadi bagaimana sih supaya mie preman ini tuh bisa bersaing atau bisa lebih dari UKM lainnya? Maka diperlukanlah analisis proses bisnis tersebut gitu. Lanjut ke identifikasi masalah dan tujuan observasi. Yang pertama, identifikasi masalah ada tidak adanya sistem pencatatan stok yang baik. Lalu yang kedua, itu kurangnya strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, belum adanya sistem digital untuk pencatatan transaksi dan manajemen pesanan. Lalu ada tujuan observasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pencatatan stok dan pengelolaan inventaris. Lalu yang kedua, mengidentifikasi potensi strategi pemasaran baru untuk meningkatkan daya tarik bisnis. Yang ketiga, mengamati sistem pencatatan transaksi dan pemesanan. Apakah sudah optimal atau masih manual? Gitu. Lanjut. Nah, ini dia guys, profil objek penelitian saya, yaitu mie preman. Jadi apa sih mie preman itu? Jadi mie preman ini itu merupakan UKM yang menonjolkan keunikan melalui porsi besar dan tingkat pedas makanan sebagai daya tarik utamanya. Nah, sesuai slogannya, yaitu nendang porsinya, ganas pedasnya. Serta mie preman ini memiliki branding yang memikat konsumen dari berbagai segmen, terutama kalangan muda, tetapi juga untuk kalangan umum. Nah, ini saya observasi pada tanggal 6 November 2024. Nah, waktu observasinya itu pada jam 1 siang sampai jam 1.45. Nah, lokasinya itu di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 4, di depan atau di seberang kampus Universitas Bina Bangsa Serang. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, jadi teknik yang saya gunakan dalam observasi ini adalah metode wawancara secara langsung owner usaha tersebut dan analisa dokumennya. Nah, di sini ada pertanyaannya ya, sama jawabannya. Ini saya singkirin dulu. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke ownernya yaitu, bagaimana sih sistem pembayaran yang diterima pada produk mie preman? Lalu si owner menjawab, untuk saat ini kita tunai juga ada. Terus kita juga menyiapkan pembayaran elektronik seperti Kris, ShopeePay, dan juga GoPay.
Jadi tunai dan non tunai kita terima. Lanjut ke pertanyaan kedua. Saya bertanya, apakah Anda menjual produk mie preman secara offline saja atau juga melalui platform online seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood? Lalu si owner menjawab, alhamdulillah, sampai saat ini di samping kita menjual secara offline, kita juga ada menjual secara online di aplikasi Gojek, Shopee, dan juga Grab. Jadi kita punya 3 tempat di online. Nah, kalau mau cari di online, namanya Mie Preman Banten. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini singkirin dulu. Pertanyaan ketiga, saya bertanya, apakah Anda menerapkan strategi promosi tertentu untuk meningkatkan penjualan, seperti diskon atau yang lainnya? Lalu si owner menjawab, kalau di offline itu hampir jarang ada, tapi kalau di online itu seringnya ada, misalnya seperti gratis ongkir atau diskon 5% dan juga 10%. Karena itu biasanya difasilitasi oleh aplikasi online-nya. Biasanya juga ada penawaran dari aplikasinya. Itu kita ambil kalau tidak terlalu memberatkan ke saya atau ke owner tersebut. Pertanyaan keempat, saya bertanya, bagaimana cara Anda menangani pesanan dalam jumlah besar atau pesanan untuk acara khusus? Lalu si owner menjawab, kalau pesanan dalam jumlah besar, itu biasanya itu harus konfirmasi dulu ke kita untuk memberikan waktu ke kita untuk mempersiapkan pesanan dan juga dapat menghemat waktu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Siapa sih target utama pembeli mie preman? Nah, si owner menjawab, target utama kita itu untuk umum. Tetapi awalnya target kita mahasiswa karena kita tempatnya berada di seberang kampus Uniba. Cuma makin kesini itu pasarnya makin keluas. Lanjut ke pertanyaan 6. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis mie preman ini? Nah, si owner menjawab, untuk saat ini tantangan terbesarnya adalah harga bahan pokok yang cenderung tidak stabil. Jadi harga pokok melambung drastis, harga produk tidak bisa langsung naik gitu. Langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu analisis dokumen. Nah, kalian bisa lihat nih gambar nih. Ini merupakan nota pada produk mie preman. Jadi di nota tersebut itu terdapat nomor meja. Nih. Nah, nomor meja ini itu untuk mengidentifikasi pesanan pelanggan di meja tertentu. Lalu ada tanggal. Nah, tanggal ini itu untuk mencatat waktu transaksi pada hari tersebut, pada hari itu gitu. Lalu quantity yaitu untuk mengetahui jumlah yang ingin dipesan gitu. Yang keempat, makanan atau minuman. Ini untuk mengetahui jenis menu yang akan kalian pesan. Lalu ada harga, itu harga menu atau harga satuan menunya yang kalian pesan tadi. Lalu yang keenam adalah ada jumlah total. Ya, itu untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar. Jadi nota ini itu berfungsi sebagai sistem pencatatan secara manual dan sebagai bukti transaksi bagi pelanggan. Nomor 6. Nomor 6, adanya urutan proses bisnis penjualan pada mie preman. Jadi ini merupakan urutan-urutan sistem penjualan pada mie preman. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan. Jadi di penerimaan pesanan ini pelanggan atau pembeli itu memesan langsung di tempat atau juga bisa memesan melalui platform online seperti aplikasi pesan antar makanan yang tadi Gojek atau Grab atau ShopeeFood gitu. Lalu yang kedua, konfirmasi pesanan. Nah, petugas itu mengkonfirmasi kembali detail pesanan
seperti jenis mie, level kepedasan, apakah sesuai dengan pilihan pembeli atau pelanggan tersebut gitu. Lanjut ke ketiga, itu proses pembuatan. Nah, ini menyiapkan bahan-bahan sesuai pesanan dan memasaknya. Lalu menyiapkan pesanan tersebut untuk diberikan kepada pembeli atau pelanggan. Nah, lalu lanjut ke penyerahan pesanan. Nah, petugas memberikan atau mengantarkan pesanan ke pelanggan atau pembeli. Pesanan diantar oleh kurir ke alamat pelanggan. Itu kalau yang memesan online ya. Lanjut ke pembayaran. Nah, kalau tunai itu pelanggan atau membeli secara tunai langsung cash gitu bayar. Ada bentuk fisik uangnya itu dibayar ke pegawai tersebut. Lalu non tunai bisa menggunakan kris atau dana atau yang lain-lain. Nah, ini dia gambar urutan proses penjualan. Yang pertama tadi tuh penerimaan pesanan. Nah, setelah si pegawainya menerima pesanan dari pelanggan, lalu dikonfirmasi ulang nih oleh pegawai tersebut. Lanjutlah ke proses pembuatan pesanan. Nah, setelah di proses ini, setelah memasak atau sudah siap disajikan, itu diserahkan ke pembeli tadi atau pelanggan. Lalu setelah pelanggan memakan produk tersebut, lalu lanjut ke proses terakhir yaitu pembayaran gitu. Oke. Ini dia rich picture dari sistem penjualan pada produk mie Preman. Nah, kalian bisa lihat nih. Yang pertama tadi pelanggan pesanan, ini adalah ilustrasinya ya. Lalu yang kedua konfirmasi pesanan. Lalu yang ketiga itu melakukan proses pembuatan. Yang keempat melakukan atau mengantarkan pesanan ke pelanggan. Nah, yang terakhir melakukan pembayaran. Ini adalah ilustrasi dari urutan proses penjualan pada produk mie Preman. Masuk ke analisis masukan. Nah, ini adalah input dari sistem penjualan pada produk mie Preman. Nah, sini saya ada 3 ya pada UKM mie Preman ya. Yang pertama, nama masukannya yaitu data pelanggan. Jadi yang fungsinya itu sebagai data awal untuk mencatat pesanan pelanggan. Lalu sumbernya yaitu dari pelanggan atau pembeli tersebut. Medianya buku pencatatan atau kertas gitu. Frekuensi, jadi setiap ada pesanan baru nih dicatat. Nah, formatnya yaitu formulir pesanan. Nah, keterangannya berisi data nama pembeli, jumlah pesanan, dan metode pembayaran. Jadi data pelanggan ini dibuat supaya kita dapat menganalisis pelanggan tersebut. Jadi kita tahu nih kebiasaan pelanggan itu sukanya beli apa atau mesen apa gitu. Jadi kita menerapkan CRM atau Customer Relationship Management. Jadi pelanggan itu kayak merasa si penjualnya ini tuh tahu kebiasaan saya gitu. Jadi dia merasa kayak saya cocok sama produk ini nih, sama si penjual ini nih, karena dia tahu kebiasaan saya gitu. Jadi si penjual itu bisa menganalisis kesukaan pelanggan dari data pelanggan ini gitu. Oke, lanjut ke 2, itu data stok barang. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk memeriksa ketersediaan bahan baku dan produk ya. Sumber penyimpanan stok barang. Media, ya kertas tadi atau buku catatan untuk bahan baku. Frekuensi setiap kali ada pesanan atau permintaan stok. Formatnya ya laporan stok harian. Keterangan berisi jumlah stok bahan baku dan produk siap jual.
Jadi kan kenapa perlu data stok barang? Itu supaya ketika ada yang memesan suatu menu tersebut, itu kan diperlukan bahan-bahan yang ada di gudang gitu. Apakah sedia nih barang untuk bikin menu tersebut gitu. Kalau tidak ada pencatatan atau data stok barang, ya kita tidak tahu, kita tidak ada gambaran bahwa menu ini itu kita sampaikan ke konsumen atau pembeli itu ada atau tidak gitu kan. Kalau misalnya ada data stok barang, kan kita bisa melihat nih kalau ketika konsumen memesan menu ini, oh ini tersedia nih menunya, oh ini tidak tersedia karena bahan bakunya kurang atau lagi kosong gitu kan, bisa tuh seperti itu. Lanjut ketiga, data transaksi pembayaran. Nah, fungsinya untuk mencatat pembayaran pelanggan. Sumbernya yaitu kasir atau sistem pembayaran online. Nah, kalau dari kasir itu nota, kalau dari sistem pembayaran online tuh bisa notanya nota secara digital. Medianya itu buku catatan pembayaran kalau atau kertas kalau untuk secara offline. Kalau online itu dari handphone ya atau dokumen gitu. Frekuensinya setiap selesai transaksi. Nah, formatnya nota pembayaran atau bukti transfer gitu. Keterangan berisi data jumlah pembayaran dan metode pembayaran. Oke. Lanjut ke analisis keluaran. Nah, yang pertama ada nota penjualan. Fungsinya apa? Sebagai bukti transaksi pembelian pelanggan. Medianya kertas, rangkapnya 1 lembar dan distribusi untuk pelanggan. Nah, lalu yang kedua ada laporan penjualan harian. Fungsinya untuk mengetahui jumlah penjualan harian. Medianya kertas, rangkapnya 1 salinan dan distribusinya pemilik usaha. Nah, untuk apa sih laporan penjualan harian gitu sebagai owner gitu? Nah, jadi itu owner bisa membandingkan jumlah penjualan atau pembeli pada, misalnya dibandingin pada hari Senin sama hari Minggu. Kan hari Minggu tuh mahasiswa itu libur ya, sedangkan hari Senin itu mahasiswa itu pada kuliah atau ngampus. Nah, jadi kalau dibandingin, dilihat dari laporan itu bisa melihat perbandingan. Kalau hari Minggu itu sepi penjualan untuk pembelinya, sedangkan hari Senin itu rame karena mahasiswa pada masuk gitu. Lalu yang ketiga ada laporan stok barang. Untuk mengevaluasi jumlah stok yang tersedia, medianya kertas, rangkapnya 1 salinan. Nah, distribusinya untuk pemilik usaha juga. Lanjut ke usulan perbaikan. Nah, ini usulan perbaikan dari saya ya. Dari saya pribadi. Yang pertama, yaitu menggunakan aplikasi manajemen stok seperti Excel, Google Sheets atau software stok barang untuk pencatatan manusia. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mempromosikan produk promo dan testimoni pelanggan. Lalu yang ketiga, mengadakan program loyalitas pelanggan seperti kartu member, diskon untuk pelanggan tetap, atau promo beli 2 gratis 1. Lalu yang keempat, menerapkan aplikasi manajemen pesanan agar proses pesanan lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan. Nah, jadi kan tadi ya sebelumnya ya, itu kan misalnya contoh laporan stok barang. Nah, itu masih kertas atau manual. Nah, supaya lebih efisien, mengurangi waktu atau tenaga, itu bisa menggunakan ya tadi seperti Excel, Google Sheets atau software yang untuk stok barang gitu loh. Lalu yang kedua itu meningkatkan pemasaran digital. Nah, kalau yang saya tanya kepada ownernya itu mereka masih menggunakan Facebook saja, tapi untuk Instagram atau TikTok itu belum. Nah, sedangkan
kalau untuk sekarang ya, Instagram, TikTok itu sangat penting untuk mempromosikan suatu produk. Karena Instagram, TikTok itu sudah dipakai banyak kalangan, contohnya kalangan anak muda gitu. Jadi sangat penting. Lalu yang ketiga nih, program loyalitas pelanggan seperti kartu member atau promo. Kan tadi katanya, kata ownernya ya, pada saat saya wawancara, itu dia untuk offline itu belum ada. Jadi masih mengandalkan promo di aplikasi pemesanan online. Jadi untuk offline tidak ada. Nah, saya mengusulkan untuk kalau offline diadakan, contohnya yaitu kartu member atau promo beli 2 gratis 1. Yang keempat, menerapkan aplikasi manajemen pesanan agar proses pemesanan lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan. Jadi ya supaya lebih mudah aja itu gitu loh. Nah, ke slide terakhir, ke kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari yang pertama kemarin itu, pertama observasi, lalu yang kedua saya analisis. Jadi Mi Preman itu menghadapi beberapa tantangan utama, seperti tadi pencatatan stok yang masih manual, strategi pemasaran yang kurang efektif, dan belum adanya sistem digital untuk transaksi pemesanan. Nah, hal ini membuat operasional bisnis itu kurang efisien, sulit menarik pelanggan baru, dan beresiko mengalami kesalahan pencatatan. Nah, untuk mengatasi masalah ini itu perlu dilakukan beberapa perbaikan, seperti menggunakan aplikasi manajemen stok, meningkatkan pemasaran digital dengan media sosial, atau mengadakan program loyalitas pelanggan, serta menerapkan aplikasi manajemen pemesanan. Dengan melakukan perubahan ini, Mi Preman bisa menjadi bisnis yang lebih terorganisir, menarik lebih banyak pelanggan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika dikelola dengan baik, maka bisnis ini bisa terus berkembang dan semakin sukses di masa depan. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya presentasikan dari yang saya observasi dan saya analisis produk Mi Preman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf kalau saya banyak salah kata atau tugas saya kurang maksimal, karena saya sudah mengerjakan semampu saya gitu. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.